Tenun Coro Insan merupakan satu di antara warisan budaya tradisional khas masyarakat suku Melayu di Pontianak yang patut untuk dilestarikan. Kain tenun ini sudah dikenal sejak masa Kesultanan. Yang banyak ditemui di berbagai daerah, berbagai model dan bentuk yang berbeda-beda. Kostum ini mengangkat tema cari dengan tubuh cari yang mempesona. Baju terbaru dan warna emas melambangkan sebuah kekayaan alam Indonesia. Kain jaring yang menggambarkan dari mana asal mereka, karena setiap daerah mempunyai ciri dan motif yang berbeda-beda dan sebuah makna yang unik. Ekor Borneo, yaitu Pulau Temaju. Kostum ini bernuansa warna hijau dan merah dengan limbah intan dan permata. Dengan tema Putri Sri Kandi, dikisahkan bahwa Sri Kandi lahir karena hasrat kedua orang tuanya, yaitu Prabu Drupada dan Dewi Gandarwati, yang menginginkan kelahiran anak dengan normal. Kedua kakaknya, Dewi Draupadi dan Drastadyona, dilahirkan melewati Puja Semadi. Draupadi dilahirkan yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Capko dalam artinya 15 dan Meh artinya negara untuk berbondong-bondong menyaksikan perayaan tersebut. Sedangkan filosofi naga emas di pundak mengartikan hewan dari mitologi Tionghoa yang sangat dihormati. Selain itu, patung naga emas memiliki makna Burung, tari, letu, burai, enggang menceritakan tentang gadis-gadis Dayak yang memperilahkan keindahan burung enggang tarian. Tarian ini juga menggambarkan keseharian seekor burung enggang. bunga melur, begitu sebutannya untuk bunga berparas putih cantik yang satu ini. Pohon dari bunga melur berwarna hijau dan agak sedikit merambat. Masyarakat banyak menanam bunga melur karena keindahannya dari bunga itu sendiri, namun tidak karena bunganya saja, melainkan juga karena manfaat dari bunga tersebut. Masyarakat Aceh khususnya menanam bunga melur untuk memanfaatkan daun dari bunga-bunga tersebut. Yang diangkat pada hari ini adalah Camel Warrior. Konon katanya meriam tersebut berasal dari hasil pertapaan para raja-raja Sambas terdahulu. Meriam beranak memiliki kekuatan magic, yaitu bisa merubah wujud menjadi apapun yang ia kendaki, dan sewaktu-waktu bisa menghilang dari tempat. Meriam tersebut memiliki bentuk kecil diselimuti kain kuning dan disimpan ke dalam kotak kaca. Dan ada dua meriam besar yang berada di gerbang keraton Sambas. Dengan tema kostum Putri Alo Galing. Alo Galing merupakan sebuah cerita masyarakat mengenai perayaan panen padi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang berlimpah. Dalam senda gurau dan alunan musik, Alo Galing juga merupakan lagu yang mengiringi
tari Alok Gali yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Kuan adalah tempat sirip yang berbentuk burung, merupakan pemberian dari Sultan Brunei yaitu Sultan Mahyudin kepada Raden Dimas waktu beliau berkunjung ke Brunei atas perintah ayahandanya yaitu Sultan Muhammad Saifuddin I, merupakan Sultan Sambas Islam pertama. Kuan sering digunakan dalam acara kerajaan Sambas, merupakan salah satu perangkat di Raja Kerajaan Sambas. Perangkat tersebut sampai sekarang masih dipergunakan dalam acara-acara adat di Istana Al-Wazikul Billah Sambas. Adapun tema kostum yang diangkat oleh Ashifa adalah The Heritage Culture of Ngamping. Alok Galing langsung laban, Numbuk Amping ditarang bulan. Alok Galing langsung laban, Numbuk Amping berkawan-kawan. Baju ini terinspirasi dari aktivitas masyarakat Melayu Sambas, yaitu ngamping. Tradisi ngamping merupakan tradisi rutin yang dilakukan masyarakat Sambas, khususnya pada musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras. Dengan tema kostum Kujang. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 dan 9. Terbuat dari besi baja dan bahan pamor dengan panjang 20-25 cm dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga Dengan nama kostum Penguasa Langit Pesisir. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat. Lambang Kesultanan Sambas menunjukkan kemegahan bumi Tarigas, di mana terdapat 2 ekor fauna hasil perpaduan antara elang laut dan kuda laut. Kostum yang diangkat pada hari ini adalah baju Shanghai. Baju Shanghai adalah baju tradisional maupun Cheongsam yang sudah mendunia. Namun di balik penggunaan baju Shanghai ini ternyata tersimpan sebuah makna filosofi yang hingga kini masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Selain model bajunya yang khas, warna merah seakan mendominasi dari pakaian Imlek yang satu ini. Warna merah digunakan bukanlah tanpa alasan, di mana filosofi dan Dengan tema Enggang Borneo. Burung enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebersamaan dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Adapun tema yang diangkat pada hari ini adalah burung enggang. Burung enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan. Simpur merupakan tumbuhan semak berbunga yang akrab dalam kehidupan kita. Tanaman ini bisa digunakan sebagai pembungkus berbagai jenis makanan.
Selain di Kalimantan, simpur juga tersebar di Asia dan Australia. Masyarakat Sambas mengenal tanaman simpur sebagai Adapun tema kostum dia pada hari ini adalah Dewi Rati, di mana Dewi Rati adalah Dewi Kesuburan dan Dewi Kecantikan di suku Dayak. Mengenalkan sapa-sapa ketika ada acara-acara formal. Pakaian yang gagah ini memiliki makna keberanian, tanggung jawab, serta keperkasaan. Baju adat Dayak memiliki sisi unik yang menarik dan berkarakteristik hingga bersejarah. Terbuat dari kulit kayu dan diolah sedemikian rupa menjadi bahan kain kulit kayu lunak yang sudah diproses disebut kapua. Adapun kostum yang diangkat adalah Putri Ular. Pada zaman dahulu kala di daerah Lebok, Bengkulu, ada sebuah kerajaan bernama Kute Rutau yang dipimpin oleh Raja Bikau Bermanu. Suatu hari akan dilangsungkan pernikahan salah satu dari 8 putranya yang bernama Gajah Meram dengan Putri Jinggai, seorang putri dari kerajaan Suko Nagari. Pada saat melakukan upacara ritual mandi di dalam danau, tiba-tiba kedua pengantin hilang di telan danau. Tema Pusake Kerajaan Tanah Sambas. Busana ini merupakan bentuk representatif yang menggambarkan peninggalan pusaka yang ada di Tanah Sambas. Di antaranya keris dan lela atau meriam kecil. Konon keris dan lela diperoleh dari hasil pertapaan para raja Sambas terlebih dahulu. Kedua warisan Kesultanan Sambas ini dianggap keramat keberadaannya oleh masyarakat Sambas dari turun-temurun karena pusaka ini bisa menghilang dari tempat penyimpanannya di istana. Adapun kostum yang diangkat pada hari ini adalah kostum Jagantara, yaitu jaga kelestarian Nusantara. Arti dari kostum tentang kehidupan bertoleransi yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Singkawang, di mana dalam balutan Dengan tema Fung Chamoy. Fung Chamoy berasal dari bahasa etnis Tionghoa, lebih tepatnya biasa disebut bahasa Kek. Kata Fung artinya merah, Cha artinya payung, dan Moy artinya gadis atau perempuan. Adapun kostum yang diangkat pada hari ini adalah destinasi bumi Syariah. Sari. Bertemakan Putri Bunga Telur. Bunga telur merupakan satu alasan yang penting dalam persandingan orang Melayu. Dalam adat Melayu, telur yang terdapat pada bunga telur mewakili kesuburan. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai mendoakan agar pasangan tersebut subur dan mendapatkan zuriat dalam masa terdekat. Ratu Sembuda. Alkisah seorang raja yang pernah memimpin kerajaan Sambas. Ratu Sembudak adalah kerajaan Hindu yang disinyalir dari keturunan Majapahit. Berpusat di hulu Sungai Sambas, sekarang disebut Kota Lama.
Busana ini bertemakan pesona enggang gading yang menghiaskan tentang burung enggang gading yang hidup di hutan pegunungan Kalimantan Barat. Burung enggang gading biasa disebut juga burung rangkong. Burung rangkong gading yang melekat menjadi filosofi dalam kehidupan suku Dayak Kalimantan Barat. Menurut adat, burung rangkong gading memiliki beberapa nilai-nilai teladan yang mencerminkan sifat keluhuran serta berjiwa kepemimpinan dan dijadikan maskot Kalimantan Barat atau kita sebut West Borneo yang ditetapkan pada tahun 1900. Landmark of Sambas merupakan tugu yang ikon Sambas atau dikenal dengan Tugu Tarigas. Di dinding tugu terdapat sisi yang berupa ukiran di setiap sisi yang melambangkan berbagai macam suku yang mana dahulu di tahun 1969 terjadi Ira Erika Z. Adapun tema yang dibawa adalah Putri Rebu. Alkisah pada zaman dahulu kala, ada sebuah kisah nilai seni dalam dunia tenun Melayu. Motif yang paling dominan yaitu pucuk rebu yang berarti tunas bambu.